Iya Bu, saya. Ini Bu Wit, izin saya izin share screen nggih. Ini sampun tampil Bu nggih. Iya baik. Eh, Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Bu Wit selaku reviewer dan Bapak Ibu pengusul Abdimas. Eh, Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya atas nama Nafarudin dari Prodi Sains Data, ingin menyampaikan terkait dengan laporan kemajuan ya, terkait dengan Abdimas Pikat kami yang berjudul pemanfaatan aplikasi dashboard analitik dan iklan Shopee sebagai strategi promosi dan peningkatan penjualan produk peralatan rumah tangga pada toko sumber rezeki pasar kota Gresik. Kebetulan mitra kami di sini adalah toko sumber rezeki di pasar kota Gresik. Lalu terkait dengan latar belakang ini mungkin apa namanya terikal dulu ya terkait dengan fakta-fakta yang ada di lapangan di pasar kota Gresik, di mana saat ini memang sedang terdampak, apalagi pasar tradisional, pasar rakyat, dan maupun pasar modern pun juga terdampak dengan adanya COVID seperti ini. Uh, Ketua Paguyuban pun Pasar Kota Gresik menyampaikan bahwa penurunan terkait dengan penjualan pengunjung pembeli yang di Pasar Kota Gresik itu bisa sampai menurun hingga 40-50% dari pengunjung sebelum pandemi seperti itu. Nah, kebetulan yang mitra yang kami ajak di sini adalah alat-alat dapur itu, karena setelah kami survei di lapangan, kami mencoba untuk mencari mitra yang mungkin sudah menggunakan apa namanya metode penjualan secara hybrid. Ini baru hanya beberapa saja, dan ini yang kami nilai layak dan cocok untuk kami ajak sebagai mitra di dalam Abdimas ini. Lalu secara penjualan offline, yang mereka rasakan memang sangat-sangat terjadi penurunan apa namanya, baik itu tengkulak maupun langganan dan sebagainya. Apalagi sales, terjadi distributor masuk barang juga juga ikut menurun. Dan inilah kami di Prodi Sains Data um, memberikan apa ya, memberikan edukasi terkait dengan pemanfaatan dashboard analitik yang kami ketahui yang ada di salah satu marketplace Shopee di situ. Nah, ini apa hasil analisis situasi melalui Google Form yang kami minta isi kepada ke mitra. Ternyata memang seperti ini Bu, faktanya. Jadi pelanggan mereka, terutama seperti pelanggan dari ibu-ibu rumah tangga yang biasanya habis mengantarkan anaknya sekolah, mungkin berkunjung ke pasar untuk beli apa gitu. Lalu juga ada langganan dari perusahaan yang biasanya setiap bulan mesti ada pengadaan untuk membeli perlengkapan alat-alat yang ada di kantor ya, dan juga pelanggan dari luar kecamatan Gresik pun juga sama ikut menurun. Artinya mereka biasanya tiap minggu berapa kali, tiap bulan berapa kali mesti ke pasar kota Gresik untuk entah itu mau kulakan atau membeli barang, itu tidak, mulai menurun. Dan juga pelanggan dari luar pulau, terutama di Bawean dan Madura, yang biasanya produk yang mereka cari, yang mereka butuhkan itu cobek tanah liat. Gitu. Jadi masing-masing kriteria dari pelanggan ini masing-masing berbeda-beda. Jadi kalau pelanggan ibu-ibu mungkin mencari sendok, piring, dan juga kalau pelanggan dari perusahaan itu seperti apa, sulak ya, atau sapu, cikra. Sedangkan yang di luar kecamatan biasanya memang dia beli apa namanya, kulakan untuk dijual kembali gitu di tempatnya masing-masing. Seperti itu. Lalu terkait dengan metode pelaksanaan, sebagai solusi yang kami tawarkan kepada mereka, di sini ada sekitar mulai tanggal 6 hingga 13 Juli, Bu. Yang pertama, ini kaitannya juga terkait dengan apa, adanya pembatasan
darurat secara nasional pada awal-awal Juli kalau tidak salah, sehingga kami kesulitan untuk melakukan pendampingan secara langsung karena memang di sisi lain ada tim kami juga yang mungkin khawatir, terus domisili kebetulan saya sendiri juga di Gresik, sedangkan rekan-rekan dari tim itu ada yang dari Surabaya dan juga dari beberapa dari luar kota. Akhirnya kami desain seperti ini, yang mungkin 1 sampai 4 di situ secara daring, pertama melalui Zoom meeting dengan topik tentang riset pasar dan segmentasi pemasaran produk. Lalu di topik yang pertama tadi, di hari berikutnya kami melakukan discussion group ya, melalui WhatsApp group, kami melakukan pendampingan secara langsung untuk praktik. Lalu pada 9 Julinya kami bawakan topik yang berbeda tentang advertising produk, dan memang ini goalnya dan peninjauan dari terkait dengan iklan yang sudah dibuat. Lalu di tanggal 10 sampai 12 itu kami lakukan grup discussion lagi melalui WA yang sudah kami bagi beberapa grup, ada 3 gitu. Dan yang terakhir kami lakukan secara offline luring, Bu. Kebetulan dihadiri oleh Ketua Paguyuban Pasar Kota Gresik, ada juga perwakilan dari pengelola Pasar Kota Gresik dan juga perwakilan dari mitra yang kami ajak di sini. Nah, selanjutnya ini adalah hasil target luaran kami. Kebetulan kami mungkin ibaratnya di jasa, Bu. Jadi software aplikatif yang kami gunakan di sini adalah Shopee Seller Center. Kami tidak membuat dari nol, tapi kami memanfaatkan dashboard yang ada. Lalu ada luaran modul juga, alhamdulillah sudah rampung. Sebelum kegiatan pun sudah kami bagikan untuk bisa dipelajari oleh mitra. Alhamdulillahnya kami juga tidak hanya mengajak mitra dari toko sumber rezeki saja yang alat-alat dapur, tapi juga mengundang 2 perwakilan yang lain seperti toko Bahri Store yang menjual baju dewasa dan juga toko Bunga Kertajaya yang kebetulan menjual baju sintetis, bunga sintetis. Lalu yang ketiga, publikasi di media cetak juga sudah terbit. Kami bekerjasama juga dengan Radar Gresik untuk menerbitkan kegiatan ini, meliput kegiatan ini, dan juga video pelaksanaan yang sudah kami unggah di YouTube. Kebetulan ada 3 video yang kami unggah di situ. Lalu publikasi pada jurnal Abdimas juga sudah kami submit di jurnal Win Mataram. Di situ jurnal transformasi Sinta 4, Bu. Kami masih menunggu review karena hingga sampai saat ini mereka memberikan informasi bahwa akan direview pada bulan ini gitu. Sedangkan untuk ISRM kemarin kami sudah mengupload untuk abstraknya, dan untuk pengerjaan full papernya insya Allah sebelum tanggal 20 September insya Allah akan kami rampungkan. Ini terkait dengan tadi luaran yang ini mungkin hasil manfaat yang mungkin bisa dirasakan oleh mitra secara langsung. Yang pertama adalah dari hasil riset produk itu. Ini karena secara realnya adalah faktanya penjual atau mitra produk yang mereka jual, misalnya di situ ada piring rotan itu, harganya mereka jual 5.000 per biji. Sedangkan penjual di Shopee kompetitornya mereka bisa menjual dengan harga 16.000 mendapatkan 12 biji atau 1 lusin. Nah, ini kan cukup harga yang sangat miring. Artinya potensi untuk terjualnya produk yang dijual oleh mitra ini tentu akan kecil peluangnya dibandingkan oleh kompetitor. Ini coba kami analisis kira-kira apa yang membedakan produk yang dijual oleh mitra dengan yang dijual oleh kompetitor. Kenapa harganya bisa sangat berbeda? Apakah dari sisi kualitasnya yang mungkin bisa dijadikan brand atau sebagai klaim bahwa produk yang dijual oleh mitra ini berbeda kualitasnya dengan yang dijual oleh kompetitor, misalnya seperti itu. Dan juga di laporan kemajuan sudah kami tampilkan di situ ada sekitar 4 atau 5 produk hasil dari set produk bahwa ini loh kekurangan-kekurangan mungkin dari cara promosinya, mungkin dari harga yang cukup kompetitif atau dari kualitas produk yang perlu ditonjolkan di dalam deskripsi produk seperti itu.
Lalu hasil advertising produk, kami memberikan bantuan di situ, iklan Shopee sekitar 200.000 Ibu untuk kami implementasikan, kami praktikkan kira-kira apakah ada efek atau dampak yang signifikan terhadap apa namanya tersampainya produk ini ke jangkauan pelanggan yang terjangkau gitu ya. Artinya apakah target customer-nya bisa didapatkan dengan menggunakan teknik iklan produk yang dimana Shopee itu dibagi dua, ada iklan produk serupa dan juga ada iklan produk dari kata kunci di situ. Nah, di laporan kemajuan sudah kami sampaikan di situ bahwa dua metode itu bisa diimplementasikan oleh mitra. Alhamdulillah efeknya di sini produk yang dijual oleh mitra di situ secara online dan dampaknya dari iklan bisa terjual sekitar 15 sendok makan tebal stainless steel terjual. Dan ada juga 5,9% ya dari produk ini memang dikunjungi atau hampir setara dengan 2.304 kali dilihat dan 138 kali jumlah klik dari pengunjung. Dan ini rencana tahapan berikutnya terkait dengan luaran mungkin Bu ya, yang mungkin kami belum selesaikan. Yang poin 1 sampai 5 alhamdulillah sudah. Yang ini yang cipta yang insya Allah akan kami rampungkan di akhir September nanti, dan juga full paper dari di ISRM yang kami berikan judul Comparison Analysis of Product Research Based on Similar Kitchenware Product Within Shopee and the National Market, yang dimana isinya di sini adalah tentang hasil riset produk yang memang belum kami publish di artikel. Itu mungkin Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya. Oke, kalau secara utamanya nggih, istilahnya mitra utamanya ini kami di toko Sumber Rezeki alat-alat dapur Ibu, karena memang ini yang sudah sudah go online, sudah go online. Sedangkan yang dua ini masih pemula Ibu, yang toko Bahari Store dan juga toko Bunga Kertajaya, gitu. Toko Sumber Rezeki, nggih. Ini mitra utama kami, Bu. Nggih, sampun Ibu. Makanya di sini kami membuat judulnya adalah strategi promosi dan peningkatan. Harapannya ada peningkatan karena yang kami dapatkan, karena mungkin bisa saya ceritakan dulu Ibu. Jadi mitra ini kebetulan dijaga oleh bapak-bapak ngoten dan mempunyai anak. Nah, anaknya ini kebetulan memang sudah bantu go online untuk produk alat dapur yang dijual oleh orang tuanya. Dan salah satunya lagi ada istilahnya pembantu di pasar, tapi beliau mungkin umur sudah 40-50 dan kurang cakap untuk menggunakan perangkat mobile atau mobil device itu. Dan akhirnya kami diarahkan untuk bisa berkomunikasi dengan anak dari owner dari toko Sumber Rezeki ini, seperti itu tuh. Nah, lalu kami gali terus, akhirnya ternyata sudah pernah di iklan di upload produknya di Shopee, tapi tidak sampai ke iklan produk, belum memanfaatkan terkait dengan fitur-fitur yang disediakan oleh Shopee. Nah, di situ kami masuk untuk memberikan menawarkan edukasi advertising produk itu, seperti itu. Nggih, nggih. Nggih, Ibu. Nggih, Ibu. Jadi yang pertama kami kan juga melihat kecakapan ya. Terutama kendala kami adalah kecakapan terkait dengan penggunaan perangkat handphone ya atau mobile, apalagi bukan hanya perangkat handphonenya saja tapi sampai ke perangkat lunaknya. Nah, ini jauh-jauh hari sebelum kami submit proposal Abdi Mas Pikat ini, kami sudah mempertimbangkan dengan waktu yang kami punya, kira-kira kami ini akan menentukan mitra yang sudah cakap
lalu kita optimalisasi, atau baru yang apa namanya mitra yang masih baru masih start dari nol seperti itu Bu. Nah, karena kami sangat kesulitan Bu, karena ketua ketua paguyuban pun juga juga menyampaikan bahwa Mas ini kalau sampean mengajak mitra dari pasar kota Gresik ya sabar ya, karena ya sama lihat di situ ya sudah apa namanya bapak-bapak ibu-ibunya juga tidak semuanya cakap untuk menggunakan perangkat lunak gitu Bu. Karena kadang-kala ada yang kami aja Ibu, tapi ya mereka sepertinya apa ya apa bukan menghindar apa wegah gitu seperti itu. Wegah untuk kami ajak gitu. Apalagi di masa seperti di masa Covid kemarin yang sedang para apa genting-gentingnya kedatangan kami bisa jadi bukan malah membantu, takutnya malah meriwehkan ngoten Ibu. Yang kami rasakan seperti itu. Nggih, Ibu. Ya, sebenarnya kalau dari sisi manfaat bagi orang-orang yang memang benar-benar dari nol pengetahuannya tentang apa uh, kecakapan ya membantu untuk memberikan duku digital bagi pedagang yang mungkin latar belakang mereka punya juga tidak apa ya tidak sama Ibu ya. Mungkin ya mereka utamanya, tapi ini kami ya mempertimbangkan juga dari sisi waktu, tenaga, dan juga mitra yang kami ajak di sini, ya akhirnya kami putuskan untuk yang sudah go online seperti itu. Tapi manfaatnya ya ini kami apa namanya janjikan di situ adalah peningkatan di situ. Ya alhamdulillah memang ada di situ setelah dampak dari iklan, lalu adanya apa customer yang beli tadi 15 sendok stainless steel, dan ilmu yang edukasi yang sudah kami berikan kepada mitra, ya insya Allah sudah memberikan manfaat seperti itu. Ini. 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 Izin menyampaikan Ibu nih. Jadi kami memang sudah berusaha Ibu, ya terutama yang dua apa tambahan dari mitra tadi, dari yang toko Baristur yang menjual gamis dan baju dewasa, dan yang kedua dari toko bunga sintetis. Nah, ini mungkin share sedikit Ibu. Jadi kendala yang kami hadapi di saat pandemi saat itu, tapi alhamdulillah kebetulan saya ada di Gresik. Saya sudah menghubungi pihak mitra, kedua mitra tadi. Yang pertama, yang kendala pertama yang ibu-ibu yang dari apa namanya toko Baristur itu, kendalanya beliaunya sedang hamil itu pertama. Itu kendala utama kami. Sehingga uh, ketika kami aja apa namanya secara apa daring di beberapa pertemuan Zoom beliau hadir.
Tapi ketika di pertemuan kedua kalau nggak salah itu beliau ada kendala apa namanya tidak izin tidak bisa hadir karena ada apa gitu Bu. Dan yang kedua yang toko apa namanya bunga sintetis itu sampai kami eh, karena perangkat yang beliau miliki tidak mendukung untuk Zoom dan juga WA, akhirnya sampai mohon maaf Ibu, saya pinjami ngoten, saya pinjami HP, kebetulan saya ada HP, saya pinjamkan untuk bisa apa meeting online secara Zoom gitu menggunakan HP yang saya pinjamkan tadi. Setelah HP sudah saya pinjamkan di situ beliaunya terkendala lagi ternyata tidak bisa mengkonekkan apa mengoperasikan Zoom, memasukkan username, password itu juga terkendala juga. Akhirnya besoknya lagi saya temui lagi, saya ajarkan lagi, sudah seperti itu. Alhamdulillah besoknya sudah bisa seperti itu, Bu. Nah, itu mungkin beberapa kendala-kendala yang teknis itu Bu ya ketika kami mencoba untuk membantu mereka seperti itu. Oke. 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 Oke, oke Bu. Oke. Oke. Sudah go online ngoten. Oke. Nggih Bu, matur nuwun. Nggih. Nggih. Nggih Bu, matur nuwun saran-sarannya.